Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Kita tetap harus semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Jangan lupa sebelum belajar, kalian harus menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Dan jangan lupa berdoa meminta ilmu yang bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita tentunya. Baik saja. Yang pertama, kalian harus memahami dulu nih, apa itu sih hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Dan kemudian setelah kalian memahami, Ibu harapkan kalian mampu melaksanakan hak, kewajiban, serta tanggung jawab kalian dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Pengertian tanggung jawab adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, maksudnya apa itu, Bu? Maksudnya, tanggung jawab itu dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Tanggung jawab itu dapat timbul karena diterimanya sebuah wewenang. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, contoh. Ibu memberikan tugas kepada ketua kelas untuk mentertibkan temannya di dalam kelas. Nah, tanggung jawab sebagai ketua kelas ini timbul setelah ada mandat atau wewenang dari ibu. Itu yang disebut dengan wewenang. Kemudian, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara si pemberi wewenang dan penerima wewenang. Tadi yang sudah Ibu contohkan, Ibu sebagai wali kelas kalian dan ketua kelas kalian. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, tanggung jawab itu banyak jenisnya. Apa saja diantaranya, Bu? Ya, benar. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap negara. Baik, kita bahas satu-satu dulu. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa itu? Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti pada gambar yang kalian lihat. Di sini adalah tanggung jawab yang langsung diturunkan atau ditunaikan melalui sebuah perintah dan larangannya, yaitu dari Allah Tuhan kita. Ya, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu artinya kalian harus menjalankan semua yang disuruh atau yang diperintahkan dan harus menjauhi semua yang dilarang. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu kalau yang diperintahkan sholat 5 waktu, berpuasa, kemudian menunaikan ibadah haji, kemudian berkurban, bersedekah, dan lain-lain. Serta yang dilarang yaitu mencuri, berdusta, berbohong, itu tidak boleh. Dan kalian juga jangan lupa harus menjaga alam sebagai bukti tanda cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab diri sendiri itu apa, Bu, contohnya? Nah, kalian lihat di situ ada sebuah gambar aktivitas. Aktivitas harian seorang anak dari pagi hingga sampai malam hari. Nah, tanggung jawabnya yaitu mereka harus bisa disiplin. Disiplin dalam apa, Bu? Menjaga kebersihan diri sendiri. Dari mulai kepala, rambut, kuku, pakaian, ya. Kemudian harus selalu konsisten dalam bersikap. Artinya dia harus selalu memiliki sifat yang baik, patuh terhadap orang tua dan guru. Serta dia harus bertanggung jawab agar tidak berkata bohong dalam hidupnya sehari-hari. Jadi dituntut harus selalu jujur, benar. Yang keempat, harus mendengarkan semua nasihat orang tuanya dan anggota yang lebih tua, yaitu antaranya kakek, nenek, kakak, ya, seperti itu. Serta jangan lupa tugas diri sendiri kalian itu adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Dan wajib hukumnya menuntut ilmu.
Nah, sekarang tanggung jawab terhadap keluarga. Coba lihat, di situ ada gambar ayah yang sedang bekerja dan ada gambar seorang ibu yang sedang membereskan pekerjaan rumah. Ya, seorang ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Begitupun dengan ibu. Sang ibu pun harus selalu menjaga kedamaian rumah, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, dan menjaga semua yang berkaitan dengan rumah. Nah, tugas kalian apa sebagai seorang anak? Sebagai seorang anak yaitu kalian harus selalu patuh terhadap orang tua. Ya, dengarkan semua nasihatnya ibu kalian dan orang tua kalian. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap masyarakat ini kalian harus ikut berperan serta terhadap segala hal yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat kalian. Coba kalian lihat, itu ada 2 buah gambar, di mana yang pertama di situ ada gambar poskamling. Ya, di situ bapak-bapak sedang mengadakan sebuah kegiatan aktivitas ronda. Dan yang kedua ada sebuah kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Nah, di sini sangat berperan. Peran serta ketua rukun tetangga itu harus mampu mengetahui nih kesejahteraan warganya, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Harus bisa mendata dan mengetahui agar semuanya dapat selaras dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, baiklah. Baik, yang berikutnya itu adalah tanggung jawab terhadap negara. Tugas kita sebagai warga negara adalah menjaga agar negara Republik Indonesia ini tetap dalam kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Ingat dulu para pejuang kemerdekaan seperti pada gambar yang kalian lihat, mereka itu berjuang. Berjuang ngapain, Bu? Berjuang untuk membela negara. Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, jadi makanya kita juga harus nih semangat dan harus selalu mengenang jasa para pahlawan kita ya. Nah, baiklah. Adakah kaitan antara warga negara itu dengan hak dan kewajiban? Oh, tentu ada. Apa, Bu? Yaitu sebelum kalian tahu apa hak dan kewajiban warga negara, kalian harus tahu dulu pengertian warga negara. Pengertian warga negara itu adalah sebuah penduduk dalam suatu negara atau bangsa yang bernama Indonesia, yang kita di tempat tinggal kita ini harus mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negara itu sendiri. Nah, Bu, maksudnya gimana nih? Saya nggak ngerti. Maksudnya, kalau kita tinggal di dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia, kita harus memperoleh hak dan kewajiban. Nanti akan Ibu bahas selanjutnya. Nah, sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, hak warga negara itu apa. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Nah, yang harus kita dapatkan. Baik itu dalam bentuk kewenangan, kekuasaan, materi, atau apapun. Nah, hak ini didapat atau kita peroleh apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah, kewajiban itu apa, Bu? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, yang harus kita kerjakan. Nah, maka setelah kita mengerjakan sesuatu hal, maka kita mendapatkan hak. Contoh, seorang ayah bekerja, nah melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya berupa uang atau nafkah untuk menghidupi. Sekarang akan Ibu bahas, yaitu apa hak warga negara. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum, berada pada pasal 27 ayat 1. Kemudian, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang tercantum dalam pasal 27. Artinya, semua warga negara berhak bekerja dalam bidang pemerintahan, bidang kedokteran, bidang keguruan, atau apapun. Itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Semuanya sama, apabila salah harus diadili, harus dihukum dengan hukuman yang tepat. Kemudian bebas memilih dan menjalankan agama. Jadi nggak boleh nih, ayo dong kamu ikut agama aku, nggak boleh seperti itu. Jadi kita
dilindungi oleh undang-undang untuk menentukan agama apa yang akan kita anut, seperti itu. Kemudian, hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, kalian itu dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan hak kalian, yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari sekolah. Kemudian, hak yang selanjutnya adalah hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul untuk mengeluarkan pendapat serta pikiran. Nah, biasanya ini tercantum dalam sebuah pemilu. Nah, jadi jika umur kalian sudah 17 tahun ke atas, maka kalian berhak untuk menentukan pilihan suara kalian yang akan kalian pilih, seperti itu. Nah, itu adalah hak warga negara. Nah, sekarang ada kewajiban. Setelah ada hak, maka timbul sebuah kewajiban. Kewajiban warga negara yaitu 1. Kalian harus wajib berperan serta nih dalam bela negara. Apa saja, Bu? Kalau saya kan masih sekolah, Bu. Oh, yaitu dengan cara kalian belajar yang rajin dan sungguh-sungguh, serta membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional. Jadi kalian berlomba-lomba tuh untuk ikut lomba Sains internasional, lomba olahraga olimpiade internasional. Siapa tahu kalian berperan dan berprestasi hingga kalian membawa nama Indonesia ke puncak internasional. Kemudian kalian pun wajib membayar pajak. Tentunya pajak di sini adalah pajak rumah, pajak kendaraan, pajak lain-lain. Kemudian kalian juga wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia. Kalian harus menghargai negara Indonesia ini dengan segala peraturan perundang-undangannya. Kemudian kalian juga harus menghormati hak asasi orang lain. Jadi kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Kemudian kalian juga harus wajib dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian kalian juga wajib turut serta dalam memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, di sini adalah hak dan kewajiban kalian dan kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Dengan belajar mengetahui materi tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban, maka kalian tentunya sudah memahami dan mendapatkan pengertian dan pengetahuan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan sebuah hal yang saling terikat dan saling berkaitan. Jadi kalian harus bertanggung jawab terhadap hak kalian dan kewajiban kalian. Ya. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu selanjutnya yang akan datang. Semangat selalu dalam belajar, stay healthy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.